Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang materi adab membaca Al-Quran dan berdoa. Untuk itu, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat menghayati adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Yang kedua, peserta didik dapat terbiasa menerapkan adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir saya dalam mengajar di MTS Miftahul Amal. Untuk itu, jika ada kesalahan atau tutur kata yang tidak mengenakan, selama pembelajaran berlangsung, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Selain itu, walaupun kita semua tidak dapat melakukan pembelajaran secara langsung, tetapi ini adalah salah satu tantangan saya dalam mengajar, yaitu membuat video ajar dan memberikan tugas setelahnya agar saya tahu sejauh mana pemahaman kalian dengan materi yang sudah saya sampaikan. Untuk itu, kita simak video ini sampai akhir. Pada bab 4 ini, kita akan membahas tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa. Tetapi sebelumnya saya akan membahas tentang adab membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kebenaran secara mutlak. Kebenarannya tidak perlu diragukan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Al-Quran merupakan kitab petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran memberikan bimbingan kepada manusia untuk menempuh jalan kebenaran yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Suatu kebahagiaan hakiki yang menjadi cita-cita semua manusia. Maka dari itu, ilmu mempelajari Al-Quran adalah sebaik-baiknya ilmu dan lebih utama dibandingkan dengan ilmu yang lain. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ketika membaca Al-Quran, maka seorang muslim perlu memperhatikan adab-adab berikut ini untuk mendapatkan kesempurnaan dalam membaca Al-Quran. Pertama, membaca dalam keadaan suci, duduk yang sopan dan tenang. Dalam membaca Al-Quran, seseorang dianjurkan dalam keadaan suci, namun diperbolehkan apabila dia membaca dalam keadaan terkena najis. Imam Al-Haramain berkata, orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan najis, dia tidak dikatakan mengerjakan hal yang makruh, akan tetapi dia meninggalkan sesuatu yang utama. Kitab At-Tibyan halaman 58-59. Selanjutnya yang kedua, membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adzah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan bila kamu akan membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Quran Surat Al-Nahl ayat 98. Membaca Al-Quran dengan tidak mengganggu orang yang sedang sholat dan tidak perlu membacanya dengan suara yang terlalu keras atau di tempat yang banyak orang. Bacalah dengan suara yang lirih secara khusyuk. Rasulullah SAW bersabda, ingatlah bahwasannya setiap dari kalian bermunajat kepada Rabb-Nya, maka janganlah salah satu dari kamu mengganggu yang lain. Dan satu dari kamu tidak boleh bersuara lebih keras daripada yang lain pada saat membaca Al-Quran. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i, Baihaqi, dan Hakim. Kemudian yang ketiga, membacanya dengan pelan atau tartil dan tidak cepat agar dapat menghayati ayat yang dibaca. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membaca Al-Quran dengan khatam kurang dari 3 hari, berarti dia tidak memahami. Hadis riwayat Ahmad dan para penyusun kitab-kitab sunan. Rasulullah memerintahkan Abdullah ibnu Umar untuk menghatamkan Al-Qurannya setiap 1 minggu atau 7 hari.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit, mereka menghatamkan Al-Quran sekali dalam seminggu. Setelah itu yang keempat, membaca Al-Quran dengan khusyuk, dengan menangis terenyuh karena sentuhan pengaruh ayat yang dibaca sehingga bisa menyentuh jiwa dan perasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sebagian dari sifat-sifat hambanya yang sahih, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Quran Surat Al-Isra ayat 109. Namun demikian, tidaklah disyariatkan bagi seseorang untuk pura-pura menangis dengan tangisan yang dibuat-buat. Yang kelima atau yang terakhir, yaitu membaguskan suara ketika membacanya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Di dalam hadis lain dijelaskan, tidak termasuk umatku yang tidak melakukan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud hadis ini adalah membaca Al-Quran dengan susunan bacaan yang jelas dan terang makhraj hurufnya, panjang pendeknya bacaan, tidak sampai keluar dari ketentuan kaidah tajwid. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ini. Jadi dapat kita simpulkan yaitu adab membaca Al-Quran diantaranya adalah membaca dengan keadaan suci, duduk yang sopan dan tenang, membacanya dengan pelan atau tartil dan tidak cepat agar dapat menghayati ayat yang dibaca. Membaca Al-Quran dengan khusyuk, dengan menangis terenyuh karena sentuhan pengaruh ayat yang dibaca sehingga bisa menyentuh jiwa dan perasaan. Membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adzah dan membaguskan suara ketika membacanya. Harapan saya, semoga ilmu yang sudah saya sampaikan selama beberapa pertemuan ini berkah dan bermanfaat untuk kalian semua. Amin ya robbal alamin. Sekian pertemuan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika masih ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian WA saya atau tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa kalian menjawab ulangan harian dari bab 1 sampai bab 3 yang sudah saya lampirkan di web e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.